Mendengar suara saya belum? Sudah. Sudah ya. Kita mulai ya untuk acara kita pada sore hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu gitu. Mungkin di sini ada yang asing gitu ya. Kemudian ada yang belum kenal dan dari berbagai macam lini gitu. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan seminar gitu, seminar digital ya tentunya. Dan di era sekarang ini masih banyak gitu yang belum mengenal apa sih digitalisasi, kemudian impact-nya gitu bagi kehidupan kita sehari-hari itu mungkin sangat apa ya, sangat berasa banget gitu, apalagi kalau misalkan di dunia pendidikan, perusahaan-perusahaan besar juga itu sudah mulai menggunakan digital gitu ya. Seperti contohnya tuh sekarang pengiriman barang gitu harus terdigitalisasi dalam komputer data-datanya. Kemudian ada di dunia pendidikan gitu ya, seperti saya sendiri gitu termasuk yang menggunakan digital gitu untuk belajar. Nah, di sini kita sudah tahu ya bahwa digitalisasi itu sangat pesat gitu di Indonesia sendiri. Nah, di sini kita akan mengadakan apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda saat ini di dunia digital ini. Nah, di sini mungkin ada pengenalan dulu ya. Nama aku Kiki Anggraini dan aku salah satu dari mungkin anggota dari Home Edu ini gitu. Nah, di sini apa sih Home Edu itu? Home Edu itu merupakan komunitas ya, komunitas untuk pemuda atau pemudi di usia 15 tahun sampai sebelum menikah. Jadi diinisiasi oleh Kak Nida atau bisa disebut juga dengan Teh Nida pada tahun 2018 bersama teman-teman mahasiswanya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan sampai dengan 4 tahun untuk home education ini. Kini home education itu menjadi wadah diskusi, kemudian belajar pemuda-pemudi dengan nama Instagramnya itu Home Edu, jadi bisa di-follow ya untuk teman-teman. Nah, topik yang dibahas itu ada Islamic worldview, kemudian health, financial, kemudian productivity, dan sustainability, kemudian dan self-development. Nah, harapannya Home Edu ini menjadi wadah bagi pemuda-pemudi untuk dapat mengenali diri dan menemukan peran terbaiknya. Sebagaimana rumah, Home Edu ini bercita-cita menjadi jembatan untuk mengutuhkan terkait fitrah diri ya, sampai siap untuk berperan dan menebar manfaat melalui konsep belajar yang utuh dan terintegrasi. Dan dengan belajar digital ini, semoga teman-teman bisa membuka cakrawala untuk kita semua, bukan hanya dalam bidang finansial, tentunya menjadi bahan bakar agar semakin produktif dan terarah gitu. Kemudian, kenapa sih digital gitu? Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda dengan digitalisasi ini? Nah, kita akan bahas nih bersama pemateri kita tentunya. Dan mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh pemateri itu dapat disimak dengan baik oleh teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga untuk para media partner ya. Di sini ada dari Al-Fatih Academy yang diinisiasi oleh Kang Dendi sebagai pemateri juga, yaitu dari agensi digital. Kemudian ada School Fitrah, Platform Belajar Sosial, Platform Belajar Pendidikan Keluarga, kemudian dari Katlea Indonesia, Komunitas Sosial Pendidikan yang diinisiasi oleh Reni Mailani, kemudian ada Saung Himelnah, Komunitas Belajar Para Mahasiswa Bersama Warga Papak Serang Ciparai yang diinisiasi oleh Viko Sagandika. Nah, kemudian untuk acaranya itu ada pembukaan, pengenalan Home Edu yang tadi sudah disampaikan, dan ada langsung ke pemateri ya,
ke seminarnya. Nah, mungkin kita buka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dalam hati masing-masing gitu. Sorry, basmalah dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini mungkin langsung saja untuk ke Kang Dendi. Perkenalannya sama Kang Dendi sendiri ya. Halo, Kang Dendi. Halo, cek. Oke. Ya. Ya, ada suara saya. Hadir Kang Dendinya ya. Bagaimana Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Nah, mungkin bisa dapat dimulai saja ya Kang ya. Oke, siap-siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, akan teteh semua ya. Di sore ini kita bisa silaturahim ya, bisa apa ya, mungkin apa ya, saya tuh kumpul lah gitu ya, kumpul online gitu ya, kumpul online untuk membahas ya, insya Allah mudah-mudahan gitu ya Allah lancarkan dan juga kita mendapatkan ibroh ya atau pelajaran dari diskusi atau sharing sore ini gitu ya. Dan mudah-mudahan dari sharing ini bisa berdampak pada kehidupan kita ya, dan juga masyarakat yang lebih luas, tentunya dampak yang positif ya, dampak yang bisa apa ya, membuat orang itu bahagia gitu, atau membuat orang itu terbantu permasalahannya ya. Oke, mungkin perkenalkan ya, nama saya Dendi ya. Saya tinggal di Ujung di Bandung ya. Aktivitas saat ini pertama handle klien gitu ya. Saya juga ada bisnis ya, dan ada beberapa klien yang saat ini sedang di develop bisnisnya, terus juga sistem IT-nya dan juga websitenya dan pretelan-pretelan yang lainnya gitu ya. Dan karena saya sendiri sebagai project manager dari Pengen Sukses ya, PengenSukses.id itu adalah bisnis di digital ya, di UMKM yang membuat go digital atau pembuatan konten kreatif, kita ini ya penuhi di PengenSukses.id. Dan tak lupa juga saya juga ada komunitas apa ya, ini komunitas edukasi sebenarnya, namanya tuh Al-Fatih Academy ya, teman-teman bisa cek ya, tapi websitenya masih develop ya, karena ini baru banget tahun 2022 ya kita inisiasi nama Al-Fatih Academy itu di Januari, dan sekarang proses develop sistemnya ya. Teman-teman bisa cek aja Al-Fatih academy.id ya. Nah, sedikit mengenai Al-Fatih, ini lebih target komunitasnya adalah nanti silaturahim dengan siswa ya, SMP, SMA dan juga mahasiswa yang pemuda ya, mungkin sama juga dengan home edu gitu ya, pemuda, lebih ke ranah akademik baik hard skill maupun soft skill gitu ya, yang punya semangat jiwa Al-Fatih gitu ya. Jiwa Al-Fatih pemuda muslim saat itu yang mana sebaik-baiknya pemimpin dan dia adalah memiliki sebaik-baiknya pasukan gitu ya, pasukan Islam saat itu gitu ya. Dia luar biasa gitu ya. Kenapa Al-Fatih Academy itu apa ya, tercipta idenya dari nama beliau, karena kontribusi untuk umat, untuk peradaban itu sangat luar biasa. Sehingga tercetuslah Al-Fatih Academy, mudah-mudahan lahir
pemuda-pemuda Muslim seperti mentalnya Al-Fatih Academy dan keilmuannya Al-Fatih Academy, baik akademik eksak ya, maupun soft skill yang mungkin kayak public speaking ya, terus juga presentasi dan yang lain. Insya Allah Al-Fatih Academy ini akan menjadi platform edukasi Muslim terbesar di Indonesia, insya Allah. Oke. Suara saya jelas ya, Teh, ke sana? Jelas ya? Oke. Nah, kita akan sharing tentang ya kenapa semuanya serba digital. Lalu kita nih sebagai pemuda ya bisa apa nih gitu ya. Kita melihatnya era digital ini seperti apa. Jangan sampai gitu ya di era digital ini malah membuat para pemuda ini malah lalai gitu, atau malah apa istilahnya itu ternina bobokan lah gitu ya dengan keadaan sekarang, sehingga mereka sebagai generasi penerus bangsa ya, penerus peradaban gitu ya, lupa dengan tugasnya ya, lupa dengan tugas dia ada di dunia saat ini gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, oke, kita akan kupas tuntas ya. Nah, ini kita harapannya interaktif ya. Jadi harapannya nanti saya akan ada tanya jawab juga. Harapannya teman-teman bisa komen atau bersuara gitu ya. Bebas mau komen di chat, mau langsung bersuara atau lambaikan tangan gitu ya. Bisa. Oke, izin saya share. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Aman Teh? Teh Kiki aman ya? Aman, aman. Nah, ini mungkin Al-Fatih Academy lagi proses develop ya websitenya. Oke, ini saya buat di Canva aja ya materinya. Oke, muncul nggak di layar? Muncul ya? Muncul, Kang. Oke. Sebelum ini deh, sebelum saya melanjutkan, tolong ketik dong. Saya siap belajar hari ini. Ketik. Coba semuanya ketik dulu. Saya siap belajar hari ini. Mana nih? Saya siap. Oke. Saya siap belajar hari ini. Oke. Bismillah, siap belajar. Oke. Ayo yang lain. Bismillah, siap. Oke. Oke. Baru berapa nih? Kayaknya masih kurang dari 11 orang nih. Oke, saya siap. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Kok semua serba digital ya? Pemuda bisa apa? Oke. Kita lanjut ya. Sudah muncul ke slide selanjutnya? Oke. Apa? Oke, jas merah ya. Jangan melupakan sejarah. Nah, teman-teman ya, kita mungkin sering ya, menjadi patokan itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang menjadikan kita patokan adalah biasanya gitu ya, adalah ilmuwan-ilmuwan barat gitu ya.
di mana masa keemasan Barat menjadi satu acuan gitu ya. Nah, padahal gitu ya banyak gitu ya ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mana ini akan berkontribusi kepada era sekarang atau peradaban sekarang ya. Nah ini mungkin saya sekilas aja gitu ya ilmuwan Muslim yang mungkin yang sering kita dengar, yang mungkin sering kita apa ya sebut mungkin ya tokoh-tokohnya ya. Pertama ada Ibnu Sina ya, beliau ya di tahun ya 980 Masehi gitu ya. Nah nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Hisana. Nah ini beliau adalah, kalau di Barat itu beliau itu tokoh kedokteran gitu ya. Atau sering disebut APC-nya gitu ya. Nah beliau sangat berkontribusi terhadap bidang kedokteran sehingga beliau juga disebut bapak kedokteran awal ya. Nah ini adalah tokoh Muslim, ilmuwan Muslim ya. Lalu selanjutnya ada Al-Khawarizmi ya. Nah nama aslinya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ya. Beliau ya itu berkontribusi di bidang matematika, astronomi, astrologi dan geografi. Nah di bidang matematika ini sangat erat kaitannya itu dengan digital ya, atau komputer itu dulu gitu ya, itu mesin untuk ini ya mengolah data ya, untuk mengukur ya, dan itu digunakan ketika di apa ya, kalau nggak salah itu di Perang Dunia ke-1 gitu ya, untuk untuk digunakan di dunia pertahanan gitu ya. Nah lalu ada Zabir bin Hayyan atau Abu Musa Zabir bin Hayyan ya, itu polimer terkemuka, kimiawan, terus alkimiawan, serta ahli astronomi dan astrologi ya. Lalu juga ada ada Ibnu Al-Nafis ya, itu juga di kedokteran ya, terus juga di ilmu bedah ya, fisiologi, anatomi, biologi ya. Terus studi keislaman, terus jurisprudensi dan filsafat. Lalu yang terakhir adalah Ibnu Khaldun ya, sebagai bapak pendiri ilmu ekonomi, sosiologi dan historiografi. Nah lantas siapa ilmuwan Muslim selanjutnya ya? Nah, para tokoh-tokoh ilmuwan Muslim sebelumnya ya, itu sangat berkontribusi ya di bidang tertentu, dan itu akan berimpact ya pada kehidupan sekarang. Ya, salah satu itu digitalisasi itu sangat erat dengan matematika, ya, sangat erat dengan matematika. Terus juga sangat erat juga dengan dunia material, ya. Material ini contohnya ini ya, semikonduktor, gitu ya, material bahan ya. Terus juga kelistrikan gitu ya, dan juga jaringan ya. Nah kebetulan saya juga jurusannya di teknik fisika ya, di Telkom ya. Nah saya ini mempelajari ya lebih ke fundamentalnya proses kenapa ada analog, kenapa ada digital gitu ya. Nah ternyata ya untuk proses menuju digital gitu ya, atau sesuatu yang nampak secara grafis ya, audio dan visual gitu, itu ternyata kalau dibedah lagi itu banyak keilmuannya gitu ya. Mungkin saat ini kita hanya menikmati aja gitu ya, padahal gitu ya untuk proses digitalisasi itu sangat kompleks gitu ya, dan para ilmuwan Muslim salah satunya itu sangat berkontribusi dan dilanjutkan oleh ilmuwan Barat gitu, sehingga sekarang terbentuknya lah era digitalisasi gitu ya. Jadi mungkin di digital itu aspeknya ada aspek material bahan ya. Nah material bahan ini
ini untuk semikonduktor gitu ya. Nah, semikonduktor ini adalah untuk komponen-komponen listrik ya. Contoh kapasitor gitu ya, terus resistor, terus juga IC gitu ya, terus juga kabel gitu ya, dan yang lainnya lah gitu ya. Nah, terus juga ada juga di jaringan. Nah, jaringan ini lebih ke transfer ini ya, transfer gelombang. Ya, transfer gelombang itu nanti hubungannya dengan WiFi. Terus kenapa kita bisa telepon gitu ya? Saya di Bandung bisa telepon teman-teman mungkin yang di Jakarta atau di luar daerah itu dengan konsep keilmuan jaringan, gitu ya. Nah, terus juga untuk visualnya yaitu nanti hubungannya dengan matematika, nanti ada aljabar ya, ada aljabar boolean gitu ya, itu yang 0101 gitu ya, itu nanti angka 1 itu gitu ya, itu untuk menampilkan angka 1 itu kumpulan dari 0101 gitu ya. Nah, ada rumusnya gitu ya. Nah, tentu pembahasan ini kita tidak bahas sedetail itu ya. Ini hanya sebagai mungkin wawasan aja. Nah, lantas siapa ilmuwan muslim selanjutnya? Harusnya siapa saat ini? Oke. Tolong jawab dong, harusnya siapa sih saat ini ya ilmuwan muslim selanjutnya? Coba teman-teman komen dong, atau mau berkomentar juga boleh. Oke. Oke teman-teman, siapa nih kira-kira yang menjadi ilmuwan muslim selanjutnya? Kira-kira siapa ya? Ayo dong, ada yang raise hand, ada yang on cam juga nih, coba dong teman-teman. Kata Kak, sorry Kak, aku ini dulu ya. Kata Kak Titi, katanya kami nih. Kemudian kata Kak Dudi, para pemuda generasi bangsa. Kira-kira siapa nih para pemuda generasi bangsanya? Kita ya semuanya gitu. Oke kan? Ya, tentu harus kita ya, gitu ya. Apalagi mungkin sekarang itu apa ya, mungkin cita-cita orang itu mungkin sekarang udah beda-beda ya, dan mungkin kebanyakan generasi sekarang, mungkin remaja sekarang gitu ya, mungkin cita-citanya pengen apa? Jadi YouTuber, jadi konten kreator ya, atau apalagi gitu ya, dan yang lainnya gitu. Nah, teman-teman, kita harus menjadi generasi pelanjut gitu ya, dan menjadi generasi untuk kejayaan umat Islam. Nah, teman-teman bisa ngambil apapun, bidang apapun ya, tentunya yang bisa bermanfaat ya untuk umat dan khususnya untuk semua manusia gitu ya. Mau misalkan, oh saya di jurusan sekarang lagi kuliah nih di biologi, maka jadilah teman-teman ilmuwan biologi ya. Teman-teman saat ini kuliah di jurusan matematika, maka jadilah ya ilmuwan muslim ya di bidang matematika ya. Atau dengan keilmuannya itu gitu ya, teman-teman bisa memberikan manfaat ya, baik itu kepada masyarakat yang lebih luas maupun kepada generasi atau mungkin adik-adik yang di bawah usia kita. Nah, misalkan tadi nih teman-teman punya di bidang tertentu lah, kuliah di bidang tertentu, teman-teman coba nih ngajarin mungkin biologi ke anak-anak SMA ya, terus juga ngajarin pelajaran matematika ya ke anak SMP atau SMA gitu. Nah, itu insya Allah ya ilmu yang teman-teman itu dapatkan ketika kuliah dan diamalkan, diajarkan kepada orang lain itu juga berimpact dan bermanfaat gitu ya. Nah, maka ini juga yang menjadi salah satu program nanti Al-Fatih Academy itu seperti itu. Jadi untuk persiapan ujian nasional dan persiapan SBMPTN. Ya, nah teman-teman juga nanti bisa bergabung nih yang punya keahlian di bidang pelajaran atau keilmuan tertentu, itu bisa jadi tutor gitu ya. Oke.
Oke, siap. Nah, ya pastikan generasi kita harus lahir ya ilmuwan-ilmuwan muslim, harus lahir tokoh-tokoh muslim yang memberikan impact yang positif kepada masyarakat. Oke. Nah, ini sejarah ya terciptanya digital ya. Nah, sejak tahun 1980 ya, terjadi perubahan dari teknologi analog menjadi teknologi digital. Ya. Nah, dengan ditandai ditemukannya personal komputer atau PC gitu ya. Nah, analog itu apa sih? Analog itu ya tenaga ini ya, mekanik ya. Mungkin teman-teman pernah dengar apa jam analog ya, jam digital gitu ya. Mungkin kalau secara analog itu yang mekanik gitu ya. Nah, kalau digital itu ya ada layar yang menampilkan ya, baik itu visual ya, terus juga audio ya. Nah, itu digital gitu ya. Nah, terus juga di tahun ya 1992 lahir World Wide Web ya, atau web browser ya pertama ya, dibuat dengan berbasiskan pada teks. Jadi dulu tuh mesin pencarian itu hanya apa ya, hanya memproses teks aja. Kalau sekarang kan kalau kita web browser itu kan sudah ini ya, sudah canggih lah gitu. Bahkan sekarang itu dengan munculnya ini ya, ada grafis, ada audio gitu ya, terus juga ada apa istilah itu, kalau nggak salah ya, teknologi ini apa, teknologi apa ya, hologram kalau nggak salah. Jadi kita itu, jadi cahaya itu bisa membuat suatu objek 3D ya, itu teknologi cahaya gitu ya, teknologi optik ya. Jadi kita bisa apa ya, berkomunikasi dengan orang seperti orang gitu, tapi itu adalah proses dari teknologi cahaya gitu ya. Dari cahaya itu menampilkan sebuah objek 3D gitu ya. Nah, sekarang itu saat ini itu sedang di sana. Terus juga ada sekarang dengan apa ya, lagi naik nih metaverse gitu ya, dimana semua orang saling terhubung ya, dan seperti aktivitas pada umumnya gitu ya, tapi secara platformnya atau mediumnya adalah medium digital ya. Kita bisa berkomunikasi dengan komunikasi seperti real, tapi yang berkomunikasi apa ya, misalnya itu yang langsung berhadapannya adalah ini apa, teknologi digital gitu ya. Tapi tetap kita komunikasinya di tempat kita, tapi si bentuk atau apa ya, medium avatar lah mungkin ya, avatar kitanya gitu itu berkomunikasi di medium digital. Nah, jadi sekarang tuh lebih apa, lebih keren lagi gitu ya di sana. Tapi tetap ya, yang namanya tools gitu ya, ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai pengguna itu bijak menggunakannya ya. Lalu tahun 1983 lahir ponsel ya, ponsel portable ya. Dan pada tahun 2000 ya, 2000-an itu muncul dan mulai berkembang software ya, dan di jaringan sosial ya, seperti Friendster, MySpace, Facebook, Instagram, ya, Twitter, TikTok, YouTube dan lain-lainnya. Dan sekarang lagi naik tadi Metaverse ya. Oke, ini sekilas aja ya sejarah proses terbentuknya era digital. Oke, nah sebutkan ya implementasi digital ya pada bidang apa aja. Nah, silakan komentar dong teman-teman di komen ya. Sebutkan implementasi digitalisasi pada bidang apa aja yang teman-teman ketahui. Coba komen dong.
Mana nih komennya nih? Oke, pendidikan. Di sekarang kita jam dengan digital. Oke, itu salah. Terus apa lagi teman-teman? Oke. Gini, pendidikan, apalagi nih yang implementasi digital di kehidupan sehari-hari, mungkin yang teman-teman tahu apa aja nih? Ekonomi, oke. Terus apa aja? Government, oke. Ada lagi? Oke, virtual meet. Nah ini juga kita ya, ini meeting seperti ini ya, ini teknologi digital gitu ya. Mungkin dulu gitu ya, orang untuk meeting ya, untuk ketemu itu harus apa ya? Ya harus ketemuan benar-benar gitu ya, fisik kita harus ada di satu tempat gitu ya. Nah kalau ini sekarang kita bisa berbeda tempat, tapi kita bisa saling komunikasi gitu ya. Itu simpelnya, itu yang apa ya, implementasi saat ini. Ya Zoom gitu ya, betul. Rumah tangga, apa nih rumah tangga? Apa nih? Mungkin lebih spesifik lagi ya kalau bisa. Oke, saya pengen minta pendapatnya dong. Nah ini ada Teh Wulan. Teh Wulan boleh dong di bidang pendidikan ini implementasi digital itu gimana Teh? Boleh bisa komunikasi atau bisa open mic gitu? Halo, ada Teh Wulan? Mohon maaf Kang, yang setahu saya aja ya gitu. Gimana? Misalnya dalam pendidikan itu penggunaan komputer seperti itu bisa. Iya betul. Dengan komputer, terus juga proses mengajar gitu ya, dengan apa ya, dengan adanya pandemi ya, itu merubah kebiasaan ya. Yang tadi mungkin apa ya, pembelajaran tatap muka, tapi sekarang itu pembelajaran bisa virtual gitu ya. Nah itu salah satu implementasi digital di pendidikan. Terus juga proses pendaftaran ya, pendaftaran untuk mungkin masuk kursus ya, terus juga masuk sekolah, kuliah, itu sekarang tuh bisa di website. Ya. Mungkin dulu harus datang tuh ke kampusnya gitu ya, atau ke tempat lembaga pendidikannya. Oke, iya deh, betul-betul. Ekonomi, nah ini ada siapa? Teh Warnasi nih. Apa sih Teh di digitalisasi di bidang ekonomi? Boleh dong sharing. Ini misalnya investasi saham, online shop. Betul. Begitu aja dulu. Betul. Gugup. Sekarang lagi naik ini ya, aplikasi fintech ya. Kita bisa transfer ke hanya kepada nomor HP aja gitu. Jadi dulu mungkin kita kalau mau transfer harus buat bank ya. Sekarang kan kita ada aplikasi-aplikasi fintech, jadi nggak harus perlu buat akun bank, tapi kita bisa transfer gitu ya, bisa transaksi gitu di sana. Ya. Nah itu juga salah satu implementasi di bidang ekonomi. Ya. Terus juga benar ya tadi ada apa ya, untuk bisnis untuk UMKM ya betul banget, dan itu saya juga yang sedang digeluti di bidang itu gitu ya, bagaimana digitalisasi itu bisa berimpact kepada bisnis UMKM dan perusahaan-perusahaan atau corporate ya, untuk apa ya, di bisnis mungkin kita dulu mungkin ya, atau orang tua kita dulu kalau mau buka bisnis itu harus punya toko ya, wajib punya lapak ya, lapak fisik ya. Nah, tapi sekarang itu gitu ya, itu udah bukan lagi
hal yang utama gitu ya, meskipun apa ya, dalam lapak fisik juga perlu gitu ya, mungkin untuk gudang ya, saat ini mungkin untuk gudang, untuk tempat produksi gitu ya. Nah sekarang itu go digital ya, setiap orang bisa punya toko masing-masing ya, setiap orang bisa punya toko ya, setiap orang bisa jualan dengan mudah ya, dengan mudah, simple ya, dan apa ya, prosesnya cepat gitu ya. Apalagi dengan ditunjang edukasi bisnis itu, kita bisa apa ya, dapatkan di platform apapun ya, itu di di mesin pencarian Google ya, terus juga ada di YouTube ya, itu banyak edukasi bisnis ya. Ini sangat apa ya, potensi yang harus pemuda manfaatkan gitu ya. Government ya, betul ya. Jadi sekarang mungkin ngurus KTP, ngurus apa ya, mungkin ada sebagian yang offline dan ada juga fasilitas yang online, ditunjang online gitu ya. Atau info-info pemerintahan sekarang itu mungkin di apa ya, di situs pemerintahan gitu ya, itu kita bisa akses info-info yang apa ya, pelayanan atau servis yang tersedia gitu, itu kita bisa buka secara online gitu ya. Apalagi oke, pembelajaran online, dakwah, betul sekali gitu ya, dakwah. Kenapa di digital itu sangat ini ya, sangat powerful ya, karena jangkaunya luas, cepat gitu ya, dan kita bisa sekreatif mungkin gitu ya, dan bisa pas ke target dakwah. Nah, siapa misalkan mahasiswa atau pemuda gitu ya. Nah, tinggal kita pilih platform mana nih yang mereka sering gandrungi gitu ya, yang sering mereka tuh aktif di media sosial apa gitu ya. Itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Ini rumah tangga, oh ya, mungkin peralatan rumah tangga ya, kompor, lemari gitu ya, tuh ya. Bahkan gitu ya, kalau sekarang mungkin ada ini ya, ada teknologi ini ya, IoT gitu ya, Internet of Things ya. Jadi kita itu dari jauh kita bisa mengendalikan alat-alat rumah tangga. Contoh mungkin menyalakan lampu itu kita bisa jarak jauh. Tapi belum belum masif lah di masyarakat kita sekarang. Mungkin hanya orang-orang tertentu ya. Terus juga mungkin ini ya, fotokopi gitu ya, itu kita bisa jarak jauh gitu ya. Terus juga mungkin nanti itu ada alat pel ya, mungkin udah ada ya, mungkin di luar negeri mungkin udah ada. Itu alat pel itu kerja sendiri gitu ya, nggak perlu kita yang gosok-gosok lantai gitu ya. Itu udah ada teknologinya gitu ya. Nah, ya betul gitu ya. Sistem keamanan itu saat ini mungkin orang itu ini ya, butuh keamanan dan itu saat ini menjadi suatu apa ya, teknologi yang sangat dibutuhkan gitu ya. Betul. Oke, itu ya, mungkin banyak ya implementasi digital di bidang atau di aspek kehidupan kita gitu ya. Nah, lalu apa sih dampak digital ya dalam kehidupan? Yang pertama, berdampak kepada cara hidup ya. Apa cara hidup? Contoh tadilah dalam salah satunya tuh dalam membuka ini ya, bisnis gitu ya, bisnis untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, salah satunya ya dengan berjualan, dengan bisnis. Sekarang itu dengan digital ya, kita nggak perlu nawarin langsung tatap muka gitu ya, tapi kita bisa jualan di marketplace ya, jualan di Instagram, di Shopee gitu ya, terus di TikTok gitu ya, dan di platform-platform digital yang lainnya gitu ya. Itu salah satunya yang mempengaruhi untuk mencari nafkah ya. Dengan ada digital, orang bisa lebih mudah untuk mendapatkan rezeki gitu ya. Apalagi mungkin kemarin-kemarin ya ada trading ya, trading bodong, trading ilegal ya.
Orang ketika trading ilegal langsung crazy rich, ya, langsung kaya mendadak, gitu ya. Nah, ya, tapi kembali lagi ada impact yang negatifnya, gitu. Nah, itu ya. Jadi merubah cara hidup, ya. Terus juga cara bekerja, betul ya, dengan pandemi gitu ya. Banyak karyawan yang di WFH-kan, ya, yang dirumahkan. Tapi meskipun dirumahkan tetap kerjaannya bisa beres. Kerjanya bisa selesai, ya. Seperti itu. Bahkan gitu ya, dengan digitalisasi ini di industri di revolusi industri 4.0 gitu ya. Itu ya meminimalisir SDM, ya. Jadi SDM yang tidak punya skill, ya, yang tidak punya skill itu akan tersisihkan dengan sendirinya, ya, di era revolusi industri 4.0, ya, atau 4.0, gitu ya. Kenapa? Karena untuk memproses suatu produk, ya, itu cukup dengan robot, ya, dengan mesin yang cukup bisa dikendalikan oleh satu orang, dan orang itu nggak perlu hadir di tempat produksi. Nah, kerennya seperti itu, ya. Jadi robot yang bisa bekerja bekerja sendiri, udah diprogram gitu, udah diprogram untuk membuat sesuatu, ya. Entah itu membuat mobil atau membuat produk-produk yang lainnya, itu sekarang itu bisa pakai robot, gitu ya. Dan manusia bisa mengontrolnya dengan jarak jauh, gitu ya. Itu cara bekerja juga merubah, gitu ya. Terus yang ketiga adalah cara berhubungan atau sosialisasi. Nah, ini salah satunya ya, kita sosialisasi via media Zoom, gitu ya, media online, gitu ya. Nggak perlu interaksi langsung hadir di tempat yang sama, gitu ya, di sana. Terus juga sekarang itu era ini ya, semua orang terhubung, ya, semua orang terhubung, gitu ya. Semua orang terhubung, dan ini memudahkan kita, ya, untuk apa ya? Saya itu ya berinteraksi. Namun tetap ya ada impact buruknya, mungkin tadi mendekatkan mendekatkan yang jauh, ya, dan menjauhkan yang dekat. Nah, itu ya salah satunya, gitu ya. Mungkin generasi sekarang banyak generasi merunduk, gitu ya, yang fokus dengan gadgetnya, ya. Kita mengacuhkan teman-teman sekelilingnya, gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu dampak buruknya, gitu ya. Oke, jadi sangat berdampak sekali kepada kehidupan. Nah, ini ya dampak positifnya dengan digitalisasi, ya. Pertama, menghubungkan orang di seluruh dunia, ya. Kita bisa komunikasi dengan orang Amerika, ya, juga orang Malaysia, orang ya benua-benua atau negara-negara yang lain. Terus penyebaran informasi yang cepat, ya. Sekarang itu ada konten viral, gitu ya. Mungkin sekarang yang lagi viral apa ya? Ini ya, kalau saya di YouTube mungkin yang sedang lagi panas-panasnya ini ya, antara perang Rusia dan Ukraina, gitu ya. Ya, luar biasa, gitu ya. Mudah-mudahan pasti ada impactnya ya dari peperangan itu, ya. Ya, impactnya mungkin dari sisi psikologis, dari sisi infrastruktur, gitu ya. Nah, saya juga nggak terlalu mencari informasi lebih detailnya seperti apa. Yang penting semuanya mudah-mudahan bisa segera aman, ya, semoga kondusif, ya, dan semoga damai, gitu ya. Dan mudah-mudahan ya aktivitas muslim di sana, aktivitas orang-orang di sana ya bisa kembali normal dan bisa hidup bahagia, gitu ya. Oke. Terus munculnya media sosial, ya, jelas ya, platform TikTok, YouTube, ya, Instagram, Facebook, ya, dan yang lainnya, gitu ya. Lalu dampak positif selanjutnya adalah memudahkan dalam proses produksi, ya, dan bisnis, ya, jelas ya. Banyak UMKM sekarang ya harus go digital. Kalau nggak go digital, ya itu akan ketinggalan, gitu ya.
Oke, dampak negatifnya ya adanya pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual ya. Karena ya sekarang tuh kita butuh informasi tuh apa aja di internet itu ada gitu ya. Nah, dan kita ya bisa tinggal comot-comot aja gitu ya. Nah, sehingga ya dampak negatifnya itu ya hak cipta atau hak kekayaan intelektual karya seorang itu ya gampang dijiplak, gampang di copy paste ya. Terus rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan ya tadi yang sudah disebutkan ya bahwa dengan digital ini orang-orang yang tidak punya skill itu akan tersisihkan dengan sendirinya karena akan beralih ke robot gitu ya, ke alat produksi yang lebih canggih gitu ya. Terus munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau hoax, betul ya, karena setiap orang bisa memberikan informasi ya, dan informasi yang setiap orang buat itu bisa diakses siapapun ya. Jadi informasi-informasi di internet itu ya mungkin ini ya harus kita apa ya benar-benar dicari sumber keasliannya gitu ya, jangan sampai dengan informasi yang begitu banyak itu malah membuat kita apa ya yang men-share informasi yang bohong gitu ya, terus juga berdampak negatif ke orang lain gitu ya di situ. Nah, maka kita harus benar-benar bijak ya untuk menggunakan platform digital. Terus adanya budaya malas gerak, mager ya, karena pengaruh penggunaan teknologi digital, betul ya. Kenapa? Ya contohnya inilah, mungkin sekarang itu mungkin adanya ini ya, kita buat makanan ya untuk makan itu nggak perlu masak ya, dan nggak perlu keluar rumah ya, tinggal pesen di platform marketplace ya kita udah bisa dapat makanan gitu ya di sana. Ya mungkin ya terasa lah gitu ya, males buat makanan, males beli makanan ya tinggal ini aja gitu ya, tinggal pesen di aplikasi gitu ya, dan makanan datang dan kita tinggal santap gitu ya di sana. Oke, terus adanya penipuan digital ya betul ya, salah satunya tadi ya trading yang apa ya yang bodong gitu ya, terus juga salah satunya di ini ya NFT ya, NFT saya dapat informasi jadi sekarang kan lagi ini ya lagi naik ya NFT. Nah para developer gitu ya, developer tuh yang membuat karyanya ya yang dijual di marketplace NFT ya, OpenSea atau yang lainnya, itu ketika banyak orang-orang berbondong membeli produknya ya, produk digitalnya ya, dengan apa beli ya produk digitalnya, dan mereka yang beli itu yakin bahwa harganya itu nanti akan naik ya, ketika naik berapa ratus persen dia akan jual lagi gitu ya. Nah tapi gitu ya para developernya ini tidak bertanggung jawab ya, ketika sudah banyak pembelian harganya naik mereka langsung menutup ya aksesnya ya, mereka langsung kabur lah istilahnya, itu kabur membawa uang hasil transaksi produknya. Nah itu banyak sekali gitu ya yang terkena penipuan seperti itu. Dan apa ya di NFT itu gila gitu ya, penipuannya itu bisa triliunan gitu ya, bahkan ratusan triliun ya. Nah, luar biasa lah gitu. Jadi teman-teman harus bijak, harus sebelum terjun ke sesuatu itu teman-teman harus punya minimal ilmunya lah gitu ya. Harus tahu ilmunya dan cara kerjanya ya, jangan sampai kita lagi belajar lagi mau bisa berenang tapi kita langsung loncat ke kolam renang tanpa kita tahu teknik berenang, tanpa kita tahu cara bisa mengapung gitu ya, atau bisa berenang gitu ya. Nah, jangan sampai ketika teman-teman terjun ke sesuatu itu ya tanpa ilmu ya, maka harapannya teman-teman bisa berbekali dulu dengan ilmu ya, supaya tahu cara kerjanya gitu ya. Terus hal-hal yang mana nih yang beresiko penipuan atau beresiko yang lainnya gitu ya. Oke, itu ya dampak positif dan negatifnya. Oke, nah sekarang ya itu saat ini terjadi ya,
teknologi digital, ya, era digital itu saat ini terjadi. Lantas bagaimana mindset pemuda Muslim ya terhadap era sekarang, ya? Nah, teknologi ya dan apa yang ada di alam ini, ya teman-teman, ya itu hakikatnya adalah potensi yang Allah berikan untuk manusia. Ya, semuanya adalah tools, semuanya adalah alat yang Allah ciptakan untuk manusia. Ya, ya. Di surat Al-An'am ya 102 ya. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu, ya. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, ya. Maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, jadi apa-apa yang ada di langit dan di bumi, ya teman-teman, ya itu adalah ciptaan Allah, ya ciptaan Allah. Ilmu yang berkembang saat ini, teknologi yang berkembang saat ini, pada hakikatnya, ya itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah tools, itu adalah potensi yang Allah berikan untuk manusia. Gitu ya. Jadi baik buruknya teknologi itu ya tergantung kita yang mengelolanya, ya kita sebagai khalifah ya, yang mengelolanya itu apa ya, itu sudah Allah ciptakan itu untuk diemban oleh manusia, ya, untuk dipergunakan untuk apa ya, ada yang dipergunakan untuk apa ya, untuk merugikan orang lain, ya ada yang digunakan untuk merusak alam, ada yang digunakan untuk kehancuran peradaban, kehancuran negeri, ya. Terus juga ada yang digunakan untuk kebermanfaatan, untuk keuntungan yang lebih maslahat, ya. Dan bahkan untuk apa? Untuk membahagiakan orang lain. Nah, potensi yang Allah berikan ini, ya teknologi dan alam dan seisinya, ya. Maka apa? Di sini di ayat surat Al-An'am ya, Allah itu pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Artinya apa? Artinya bahwa ya, potensi yang Allah berikan ini itu harus dalam apa? Koridor ya. Tujuan manusia itu diciptakan ya. Apa? Yaitu menyembah Allah ya. Di surat Az-Zariyat ya ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ya. Nah, teknologi ini ya itu adalah alat untuk manusia itu apa? Alat atau penunjang kehidupan. Nah, artinya ya, penunjang kehidupan ini harus dipakai oleh manusia itu untuk apa? Untuk ibadah, untuk menyembah Allah. Gitu teman-teman. Ya, bukan untuk joget-joget gitu ya, kayak platform TikTok gitu ya, untuk joget-joget gitu ya, untuk apa lagi? Untuk ngebully orang gitu ya, atau bahkan tadi menipu orang. Bukan itu. Ya. Tapi untuk apa? Untuk semakin dekat kita kepada Allah. Ya, semakin kita benar ya menjalankan perintah Allah. Nah itu mindset pemuda Islam, mindset pemuda Muslim saat ini ya adalah bagaimana potensi yang Allah berikan, ya, teknologi, alam, ilmu, ya, dan yang lainnya yang ada di dunia ini, ya itu adalah sarana kita untuk apa? Ibadah kepada Allah. Itu ya mindsetnya. Nah ini gambaran pemuda dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Nah ini di surat Al-Kahfi ya ayat ke-13. Kami kisahkan kepadamu Muhammad ya cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman ya, kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Nah kita sebagai pemuda ya saat ini ya harus menjadi pemuda-pemuda yang beriman
Artinya pemuda beriman itu ya harus bisa apa ya? Tools yang tadi ya itu harus bisa menjadi sarana kita apa ibadah kepada Allah. Sarana kita untuk takarub kepada Allah. Dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Ya. Nah, ketika pemuda-pemuda beriman ini beraktivitas, gitu ya, maka setiap aktivitasnya, ya Allah akan terus berikan kepada mereka petunjuk. Ya apa? Petunjuk adalah jalan keselamatan, jalan kebenaran. Ya. Terus, ya, di surat Al-Anbiya ayat 60, ya, mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, ya, namanya Ibrahim. Ya. Artinya apa? Artinya sifat pemuda itu adalah apa? Perubahan yang menuju kepada kebaikan. Ya. Ingin merubah sesuatu yang apa ya? Problem ya atau suatu masalah. Ya, dan pemuda ini lahir untuk memberikan solusi. Ya, ketika ada apa istilahnya itu kemungkaran, ketika adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah atau di apa keluar dari koridor Allah, ya, perintah Allah, maka pemuda itu, pemuda beriman ini, dia akan menjadi orang-orang yang memberikan solusi, ya, dan akan merubah tadi ya kemungkaran atau kerusakan-kerusakan. Ya, itu karakter pemuda. Ya. Oke. Nah, terus juga ada hadis Al-Bukhari ya dari Abu Hurairah ya, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Ya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Pertama, pemimpin yang adil, ya. Yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, ya. Terus yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, ya. Terus juga yang kelima, mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Terus yang keenam, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Ya. Dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan mengasihkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis. Nah ini ya Rasulullah menggambarkan ya 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Itu di hari Yaumul Akhir ya. Ya. Salah satunya pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya. Nah, bagaimana tadi tools ya salah satu teknologi digital itu ya itu bisa apa? Bisa menjadikan sarana kita ibadah kepada Allah. Menyibukkan diri dengan apa? Dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang Allah inginkan. Dan yang kedua, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, masjid ini luas ya. Entah itu terpaut dengan kajian, ya, terpaut dengan ilmu-ilmu Islam, ya. Terus juga terpaut dengan silaturahim, ya. Gitu. Karena masjid itu di zaman Rasulullah itu bukan hanya tempat untuk sholat. Masjid di zaman Rasulullah itu tempat apa? Untuk diskusi, untuk talabul ilmi. Ya. Bagaimana Rasulullah itu di masjid mengatur masyarakatnya di masjid itu. Jadi sangat luas. Ya. Makna masjid itu sangat luas. Ya. Terus dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Nah ini jangan salah diartikan ya. Oh ini homo gitu ya. Nah konteks dalam hadis ini. Laki-laki yang saling mencintai karena Allah adalah yang saling peduli, ya, yang saling peduli untuk apa? Ya tentu untuk mengemban amanah dari Allah, gitu ya. Yang saling
apa ya, saling bahu membahu untuk apa? Untuk tadi ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk menebar kebaikan. Dan ini konteksnya bukan hanya laki-laki tapi apa? Perempuan pun sama, ya, akhwat pun sama, ya, saling mencintai karena Allah, karena punya apa? Punya visi misi yang sama, ya, punya program yang sama untuk kebermanfaatan, ya. Atau tadi mungkin ada yang bilang siapa ya tadi, dakwah gitu di sana, ya. Terus mereka bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi Allah di nomor satukan. Lalu seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Ya. Nah ini konteksnya apa? Kontennya mungkin ini ya, laki-laki dan perempuan, tapi secara konten ini lebih luas lagi. Misalkan apa? Misalkan dengan gadget kita itu bisa apa ya, mendapatkan informasi-informasi yang mungkin ya kurang baik gitu ya, yang berpotensi untuk apa, bermaksiat kepada Allah, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat badan gitu ya. Nah, konteks dalam ini adalah aku takut kepada Allah, berarti pemuda yang mendapatkan naungan ini adalah ketika mengakses platform digital, ketika ada potensi-potensi untuk bermaksiat kepada Allah, dia akan ingat Allah, aku takut kepada Allah. Nah, jadi penting banget gitu ya, apa ya, fundamental iman ya, fundamental iman ya, atau fundamental tauhid ya dalam seseorang itu, karena itu akan, keimanan atau keyakinan itu akan menghasilkan apa ya, kebiasaan gitu. Orang yang beriman ya, pemuda yang beriman itu tahu batasan ya, tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Ketika ada potensi kemaksiatan, dia langsung takut kepada Allah ya, sehingga dia menjauhkan diri ke hal-hal yang berpotensi kepada kemaksiatan. Oke. Dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dimakan oleh tangan kanan. Artinya dia bersedekah tuh tidak mikir-mikir gitu ya, tidak mikir-mikir. Jadi apa ya? Ya dia jiwa berkorbannya tuh tinggi gitu ya. Sehingga ya tidak lihat kanan kiri ya, tidak lihat siapa yang akan mengujinya gitu ya. Nah, itu tidak seperti itu, tapi dia ringan sekali untuk membantu bersedekah, menginfakkan apapun, hartanya, jiwa raganya. Serta seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah, yang selalu berzikir, mengingat Allah dengan lisan, dengan pikirannya, dengan raganya, dan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis. Berarti dia sering mengevaluasi aktivitas dia sering mengevaluasi amal-amal atau dosa-dosa yang telah diperbuat gitu ya. Berzikir, terus dia juga berevaluasi diri, muhasabah diri lah gitu ya. Nah itulah ya, ada 7 golongan manusia, dan kebanyakan di sini adalah yang dipotret adalah pemuda seperti itu. Oke. Nah, lanjut, lalu apa sih ya tugas pemuda Islam saat ini dengan potensi yang Allah berikan dengan era digital sekarang ya. Ada di surat Al-Imran ya 110 ya. Kamu adalah umat yang terbaik ya, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Nah ini ya tugas pemuda Islam saat ini ya, dengan potensi yang Allah berikan, teknologi, ilmu, dan yang lainnya, adalah apa ya, amar ma'ruf nahi munkar, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar atau kemungkaran, dan beriman kepada Allah gitu ya. Banyak ya tadi dampak-dampak negatif dari era digital sekarang. Banyak pemuda-pemuda Islam saat ini yang
yang karena tidak menemukan jati diri Islam, jati diri pemuda Islam, sehingga dia terjerumus ke hal-hal, contoh narkoba, seks bebas, gitu ya. Terus juga kegiatan-kegiatan yang unfaedah, gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang tidak manfaat, ya. Nah, seorang pemuda Islam, pemuda Muslim saat ini, kita harus menyeru, ya, orang-orang yang pemuda-pemuda yang saat ini ya belum apa istilahnya itu berada di track atau di jalur yang Allah inginkan, gitu ya. Nah, untuk menyeru, ayo, gitu ya. Ayo, kita sebagai pemuda Muslim, ya, kita harus benar-benar beribadah kepada Allah. Supaya apa? Tadi salah satunya adalah mendapatkan naungan yang mana di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Gitu. Ya. Terus juga mencegah dari kemungkaran. Berarti ya kita harus perbanyak ya media-media atau aktivitas-aktivitas atau movement ya kebaikan supaya kemungkaran tidak merajalela, ya. Supaya kebaikan itu mendominasi, ya, sehingga ya orang akan lebih banyak beraktivitas, ya, ikut kegiatan yang mana di sana movement yang dimana movementnya itu membimbing ya para pemuda untuk lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah, dan lebih berkontribusi untuk umat Islam dan peradaban ya di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini tugas pemuda Islam. Maka harapannya nanti ya teman-teman mulai kepikir nih apa ya amar nahi mungkar yang bisa saya lakukan dengan potensi yang Allah berikan kepada saya, gitu ya. Ada yang Allah kasih potensi ilmu, kekayaan, terus juga paling mungkin fasilitas, gitu ya, dan yang lainnya. Itu gimana tuh supaya bisa berkontribusi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kang, saya mah belum punya apa-apa kan, gitu. Uang jajan juga masih dikasih orang tua, gitu ya. Oke, gak apa-apa teman-teman, ya gak apa-apa. Teman-teman aktif aja ya di komunitas yang punya kontribusi kepada masyarakat, ya, meskipun masih dikasih jajan orang tua, ya, gak apa-apa, aktif aja di sana. Ya. Karena itu akan berdampak. Ini teman-teman hadirnya teman-teman itu membawa kebermanfaatan. Minimal jasad kita, ya, diri kita, atau ide-ide kita yang bisa ditularkan, yang bisa dieksekusi di suatu komunitas atau ya kegiatan-kegiatan yang produktif, yang positif. Gitu ya. Apalagi teman-teman mungkin bisa mungkin udah punya penghasilan, ya, sudah punya aset, ya, punya ilmu, ya, di bidang tertentu, itu gunakan potensi yang Allah berikan itu untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Supaya yang yang Allah berikan itu bernilai ibadah, ya. Potensi yang Allah berikan itu bernilai ibadah. Jadi jelas nanti pertanggungjawabannya nanti di yaumul akhir, ya. Karena hakikatnya semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah ciptaan Allah. Kita mah cuma dititipi aja, gitu ya. Oke. Nah, lalu di era digital ini apa sih yang bisa kita lakukan? Apa pemuda yang harus lakukan? Pemuda bisa apa? Ya. Nah, kembali tadi bahwa semuanya adalah titipan, semuanya adalah potensi yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Maka pemuda saat ini, ya, ketika kita lihat ada problem di suatu masyarakat, ada problem di generasi atau di pemuda sekarang, ya, maka kita harus punya gerakan, punya movement untuk memecahkan problem itu.
gitu ya. Contohnya kita list nih apa problem yang ada di bidang pendidikan atau edukasi, ya sangat luas kan edukasi itu, ya entah itu edukasi keluarga atau edukasi di bidang teknologi, ya di ilmu pengetahuan alam, sosial, apa sih problemnya di list. Terus di sosial apa, terus juga di keagamaan apa, di finansial apa, di kesehatan apa, di lingkungan dan lain-lain apa, di list problemnya apa. Semuanya berawal dari problem, dari masalah. Ya. Nah, contoh mungkin contohnya Al-Fatih Academy. Kenapa sih lahir Al-Fatih Academy? Pertama, problemnya salah satunya banyak mahasiswa, gitu ya. Itu ketika lulus tidak punya skill apa-apa, sehingga ketika lulus dia bingung ya mau kerja, nggak bisa apa-apa, ijazah hanya sekedar ijazah, gitu ya. Nah maka di Al-Fatih Academy itu ada pelatihan skill digital, ya. Nanti ada pelatihan digital data science, ya. Terus juga ada pelatihan IT pemrograman, terus juga ada digital marketing, ya. Terus juga ada public speaking, ya. Dan skill-skill digital yang lainnya. Terus juga di siswa problemnya adalah siswa itu dia sering ya ketika siswa ini masuk kuliah dia salah jurusan, dia nggak serap dengan jurusannya karena dia kurang edukasi mengenai jurusan. Sehingga di Al-Fatih Academy meluncurkan program nanti itu ada info jurusan. Jadi nanti kita datangkan para mahasiswa berprestasi menjelaskan tentang jurusan-jurusan yang ada di kampus. Nah, nanti para siswa ini tanya jawab, ya. Seperti itu. Itu salah satu simpelnya kita mau buat gerakan itu. Pertama, teman-teman mau berimpact di bidang apa dulu dan list problemnya apa, kayak gitu. Nah, coba di list ya, dicatat ya, teman-teman mau berdampak positif ke hal apa, ke bidang apa. Misalkan edukasi. Lalu apa problem yang saat ini atau yang teman-teman rasakan atau teman-teman di lingkungan teman-teman problem yang dihadapi di bidang edukasi atau pendidikan. Oke, di list ya. Mulai di list. Lalu selanjutnya ya. Sudah buat programnya atau buat movementnya ya. Misalkan ada Home Edu ya, terus juga ada Al-Fatih Academy, terus mungkin teman-teman nanti punya platform apa gitu ya. Lalu promosikan di platform digital. Gitu ya. Tadi ya ada yang menyebutkan bahwa platform digital itu salah satunya untuk dakwah, gitu. Untuk mengkampanyekan kegiatan-kegiatan positif. Nah, kenapa tadi? Karena proses informasi ya, penyebaran informasinya sangat cepat, ya. Dan kita bisa terhubung ya, dan semua orang bisa akses, gitu ya. Jadi ketika kita kuatkan ya program kita, info-info program kita itu di media sosial, itu semakin banyak orang yang akan tahu visi misi atau gerakan kebermanfaatan apa yang teman-teman akan lakukan. Sehingga orang akan, wah ini sih ini nih punya gerakan, misalkan ya gerakan pendidikan. Wah ini orang-orang yang mungkin kena info itu, dia mungkin akan ada tertarik, wah apa nih, minimal kepo apa sih Home Edu, apa sih Al-Fatih Academy, atau apa sih movement yang lain.
Nah, ketika mereka akses di platformnya, ya akunnya, nah, mereka nanti akan teredukasi dari sisi programnya. Dan harapannya adalah mereka bisa aktif membersamai kita ya untuk melaksanakan programnya. Nah, sehingga tadi semakin sedikit gitu ya, semakin sedikit hal-hal yang negatif ya atau kegiatan-kegiatan negatif yang ada saat ini. Karena pemuda-pemuda saat ini ya, sering banyak mendapatkan informasi-informasi positif. Jadi benar salah itu semuanya punya agendanya masing-masing. Dan itu punya program dakwahnya masing-masing. Nah, cuman ada yang dakwah kepada kemaksiatan kepada Allah, ada yang berdakwah kepada ketaatan kepada Allah. Nah, pastikan diri kita, pastikan keluarga kita, pastikan orang-orang terdekat kita itu berada di kegiatan-kegiatan yang menjadikan dirinya taat kepada Allah. Ya, bukan malah sebaliknya. Kan saat ini kondisi teman-teman saya banyak yang banyak yang melakukan hal-hal yang negatif, ya. Nah, maka ya teman-teman harus menjadi teman yang tadi amar ma'ruf nahi munkar. Ya dengan proses bisa teman-teman dulu, gitu ya. Atau minimal ajaklah ke kajian, ajaklah ke kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan teman-teman belum bisa nih membuat gerakan movement positif, ya, minimal teman-teman ngajak ke movement yang sudah berjalan, yang sudah ada, lalu ajak tuh teman-teman yang tadinya banyaknya kegiatan-kegiatan yang negatif, kegiatan-kegiatan yang enggak produktif, unfaedah, ya teman-teman ajak untuk aktif di komunitas produktif, positif, dan komunitas yang satu dengan yang lainnya saling mengingatkan untuk taat kepada Allah, saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu teman-teman. Nah itu ya, jadi promosikan di platform digital. Ya, platform digital ini gratis teman-teman. Ya. Gratis asal ada toolsnya, ada laptop atau HP atau gadget. Yang kedua ada kuota, gitu ya, akses ke internet. Ya. Nah teman-teman ya download aplikasinya, buat akunnya, gitu ya, buat akunnya, gitu. Kenapa, Mas? Ya, oh, gimana? 5 menit lagi ya? Oke, lanjut ya. Nah, setelah teman-teman sudah menetapkan kita mau bermanfaat di bidang apa, ya udah melis problemnya apa, ya, terus sudah membuat programnya apa. Oh, mau bobor. Sudah melis programnya apa, movementnya apa, ya, dan sudah membuat akun-akunnya. Nah, selanjutnya apa? Action dan evaluasi. Ya. Jangan terlalu menyempurnakan ide, ya. Jangan terlalu menyempurnakan ide. Ya, ide itu nggak ada yang sempurna, teman-teman. Ya, kesempurnaan itu, ya, ide yang sempurna itu ya karena apa? Terus di-actionkan, ya. Terus di-actionkan dan dievaluasi. Ya. Jadi jangan terlalu banyak mikir, ini nanti berimpact gak ya? Ini nanti ada yang ikutan gak ya? Ini nanti ada yang aware gak ya? Gitu ya. Nah, teman-teman, action dulu aja, biar kita tahu ya dari action ini berimpact atau enggak. Ya. Nah, kadang mindset kita tuh terlalu overthinking gitu ya. Belum apa-apa sudah mikir itu, mikir ini gitu. Belum juga action gitu ya. Sudah takut duluan gitu ya. Nah, ini sebenarnya mindset ya.
mindset dulu. Nah, teman-teman ketika punya program, punya pengen punya impact ke bidang apapun, maka action kan dan evaluasi, ya, action, ya. Untuk powerful dalam actionnya, teman-teman harus bangun super team, ya. Karena teman-teman cuman bisa ngelola akun, ya, akun movement-nya. Ya, teman-teman coba cari teman-teman yang punya kemampuan di bidang apa, contohnya desain, terus juga yang punya kemampuan di bidang copywriting, ya, yang punya kemampuan di bidang apa, video editor. Terus juga teman-teman ajak juga orang teman yang dia kalau ngomong di depan kamera tuh nggak malu-malu gitu. Terus juga teman-teman cari yang bisa buat website, ya. Supaya apa? Supaya lebih powerful dalam gerakan kita, lebih powerful dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang sudah kita planningkan. Jadi bangun super team, ya, gitu. Sehingga mulai tuh didata siapa nih teman-teman yang bisa saya ajak yang punya potensi untuk membangun movement ini, yang membangun program kebaikan ini, ajak tuh, gitu. Terus lakukan, ya, lakukan, ya. Kan saya baru sendiri kan, teman-teman belum ada yang mau, minimal teman-teman aja dulu sendiri, ya, buat konsepnya dulu, terus juga mulai buat akun, ya. Belum bisa desain, belajar desain di mana, di YouTube banyak tuh, ya, tutorial-tutorial cara buat desain, bahkan banyak e-course untuk mahir desain. Jadi lakukan yang teman-teman bisa dulu, ya. Terus analisis impact-nya, ya. Ketika teman-teman sudah running nih programnya, ya, teman-teman analisis berapa yang ikut programnya, berapa yang merasakan kebermanfaatan programnya, itu ukur, ya, evaluasi, ya. Terus ide teman-teman ini apa nih yang perlu dirubah, apa nih yang perlu diperbaiki, ini harus dianalisis, ya, dan lakukan secara berulang, ya. Jadi bangun tim, action kan, laksanakan programnya, analisis programnya, itu terus lakukan sampai benar-benar lebih besar lagi, lebih boom lagi programnya, gitu. Jadi lakukan secara berulang, ya. Ya, bangun tim, lakukan programnya, analisis impact-nya. Ya. Ada hasil nggak dari programnya? Ada hasil apa? Ya, terus ada kekurangan apa dalam program? Itu terus perbaiki, lakukan secara berulang, gitu, ya. Gitu. Jadi kita harus action dan evaluasi. Gitu. Oke. Sekarang saatnya susun gerakan kebaikan kamu. Ya, are you ready? Apakah teman-teman siap untuk membangun gerakan kebaikan? Coba deh komen siap atau enggak nih. Ya, yes, ready. Oke, yang lain gimana? Oke, bismillah insyaallah. Oke, terus yang lainnya gimana nih? Siap menjadi pemuda yang membawa gerakan kebaikan? Siap insyaallah. Oke. Oke, mudah-mudahan ya teman-teman ya menjadi, ya, kita semua ya menjadi generasi pemuda yang bisa memanfaatkan ya digital atau era digital sekarang
ya untuk kebermanfaatan yang lebih luas, supaya banyak orang yang bahagia dengan kehadiran kita, ya, supaya banyak orang yang merasakan kebermanfaatan dengan adanya kita di dunia. Yang sampai dengan adanya kita itu orang malah gak mau ya, ketemu kita, gak mau dekat-dekat kita, gak mau bersosialisasi dengan kita. Nah, maka teman-teman harus menjadi pemuda-pemuda yang bermanfaat. Oke, mungkin itu sementara dari saya. Mungkin sekarang sesi sharing ya. Mungkin itu Teh Kiki mungkin. Terima kasih Kang Dendi atas materinya, itu sangat menstimulus kita banget ya untuk lebih semangat lagi dalam belajar gitu ya tentunya. Karena kan namanya digital itu kadang ada yang mungkin kita paham, ada yang enggak, atau ada yang menggunakan digital tuh sekedar menggunakan sosmed aja gitu ya. Jadi buat upload foto, kemudian buat nulis status. Jadi cuma dibuat itu saja gitu. Padahal di dunia digital ini sangat luas gitu tentunya. Baik dalam dunia pekerjaan gitu ya. Selanjutnya ada dunia pembelajaran, itu ada materi-materi di browser ya gitu. Jadi kita bisa mencari informasi, sumber informasi maksudnya gitu. Nah, mungkin di sini ada yang mau mengemukakan pendapat lah ya terkait materi yang disampaikan oleh Kang Dendi. Kira-kira siapa nih yang mau mengemukakan pendapatnya nih? Atau saya pilih aja nih ya.